Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Krismawati dengan NIM 211101040001. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep diri. Langsung saja yang pertama yaitu perkembangan pemahaman diri. Pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, terutama dari usia 8 hingga 11 tahun, anak-anak semakin menggambarkan diri mereka dengan gangguan jiwa. Karakteristik dan sifat kologikal berbeda dengan deskripsi diri yang lebih konkret dari anak-anak yang lebih muda. Anak-anak yang lebih besar lebih cenderung menggambarkan diri mereka sebagai populer, baik, suka menolong, jahat, pintar, dan bodoh. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, deskripsi diri semakin melibatkan karakteristik psikologis dan sosial, termasuk perbandingan sosial. Selanjutnya, memahami orang lain. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak-anak menunjukkan peningkatan dalam pengambilan perspektif, kemampuan untuk mengasumsikan persepsi orang lain dan memahami pikiran dan perasaan. Sekitar usia 6-8 tahun, anak-anak mulai memahami diri bahwa orang lain mungkin memiliki perspektif, karena beberapa orang memiliki lebih banyak akses ke informasi. Selanjutnya, harga diri dan konsep diri. Harga diri yang tinggi dan konsep diri yang positif adalah karakteristik penting dari kesejahteraan anak. Harga diri adalah cara keseluruhan kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ada perbedaan berarti antara mereka. Harga diri mengacu pada evaluasi diri secara global, sedangkan konsep diri mengacu pada evaluasi domain spesifik dari diri. Ada 4 cara untuk meningkatkan harga diri anak. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab harga diri rendah. Yang kedua, berikan dukungan emosional dan persetujuan sosial. Yang ketiga, bantu anak-anak mencapainya. Yang keempat, bantu anak-anak mengatasinya. Anak-anak dengan harga diri yang tinggi memiliki inisiatif yang lebih besar, tapi ini dapat menghasilkan kemungkinan hasil positif dan negatif. Anak-anak yang memiliki harga diri tinggi rentan terhadap tindakan prososial dan antisosial. Selanjutnya, efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan hasil yang menguntungkan. Efikasi diri merupakan faktor penting dalam mencapai atau tidaknya siswa. Efikasi diri ini mempengaruhi pilihan kegiatan siswa. Siswa dengan efikasi diri rendah untuk belajar mungkin menghindari banyak tugas belajar, terutama yang menentang. Oleh karena itu, teman-teman yang efikasi dirinya tinggi bersemangat belajar mengerjakan tugas-tugas. Siswa dengan efikasi diri yang lebih tinggi mungkin untuk mengeluarkan usaha dan bertahan lebih lama pada tugas belajar daripada siswa yang dengan efikasi diri yang rendah. Selanjutnya, regulasi diri. Salah satu aspek terpenting dari diri masa kanak-kanak tengah dan akhir adalah peningkatan kapasitas untuk pengaturan diri. Pengendalian diri meningkat dari usia 4-10 tahun dan kontrol diri yang tinggi dikaitkan dengan tingkat perangkat yang lebih rendah. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki tingkat pengaturan diri yang lebih tinggi menghasilkan nilai yang lebih baik di sekolah daripada teman-teman mereka yang memiliki tingkat regulasi diri yang lebih rendah. Selanjutnya, industri versus inferioritas. Industri versus inferioritas muncul selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Istilah industri mengungkapkan domain tema periode. Anak-anak menjadikan tertarik pada bagaimana sesuatu dibuat dan bagaimana mereka bekerja. Dunia sosial anak-anak di luar keluarga mereka juga berkontribusi pada rasa industri. Mereka terlalu pintar untuk berada di kelas khusus, tapi tidak cukup cerdas untuk berada di kelas berbakat. Mereka sering gagal dalam bentuk akademik. Mereka berusaha mengembangkan rasa percaya diri dan rendah diri. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.